Saya persilakan fraksi P3, Saudara Asrul Sani, silakan. Tadi saya sudah mendengarkan paparan Bapak yang begitu komprehensif, bukan saja transformatif menurut saya, tapi apa yang Pak Sigit sampaikan itu seolah-olah ingin merevolusi Polri secara keseluruhan. Nah, tentu 5 menit tidak cukup untuk menyampaikan banyak hal. Saya hanya ingin memberikan catatan-catatan saja, Pak Sigit. Yang pertama, dari apa yang Bapak sampaikan terkait dengan predictive policing, polisi yang prediktif, ya. Tentu ini secara umum bagi kami yang kami pahami akan menjadi strategi untuk bukan saja dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, tetapi juga dalam rangka mencegah kejahatan melalui analisa data terhadap kejahatan yang pernah terjadi dan juga profiling masyarakat. Nah, kami melihat bahwa keberhasilan polisi prediktif ini, predictive policing, ini akan sangat tergantung pada adanya big data analysis. Tadi Pak Sigit juga sudah menyinggung tentang pembangunan pusat data informasi. Nah, tetapi ini juga akan memerlukan juga selain dukungan anggaran juga kerjasama dengan yang lain. Ini catatan yang pertama. Predictive policing ini selain akan banyak manfaatnya untuk mencegah kejahatan ke depan, saya melihat juga punya potensi untuk terjadinya pelanggaran HAM karena akan banyak masuk juga ke dalam pendataan warga masyarakat. Nah, yang berikutnya lagi, predictive policing juga membutuhkan juga perubahan kultur polisi, ya, dari polisi yang terbiasa menjadi penindak menjadi polisi yang terbiasa menjadi pelayan. Nah, ini yang saya kira merupakan catatan-catatan kami, Pak Sigit. Secara umum yang ingin kami sampaikan sebagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada fraksi P3 adalah terkait dengan penegakan hukum. Tadi Pak Sigit juga sudah menyampaikan bahwa berkomitmen, dan ini tentu kami apresiasi, bahwa wajah penegakan hukum kita ke depan bukan penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumbul ke atas serta limitatif, yaitu ketika sebetulnya secara hukum pidana bisa menjangkau banyak pihak tetapi dibatasi sampai pihak-pihak tertentu saja. Nah, ini yang menjadi harapan kami. Kami ingin barangkali pendalaman Pak lebih konkretnya bagaimana dalam konteks perubahan kultur di kepolisian ini, ya, Pak Sigit akan merubah, ya, wajah penegakan hukum kita dari yang berat pada sisi kepastian hukum yang kemudian akan diseimbangkan juga dengan sisi keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Saya kira itu pertanyaannya Pak Sigit, karena semuanya sudah Bapak terangkan dari apa yang tadinya mau saya pertanyakan. Terima kasih Pak Ketua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon Kapolri boleh menjawab 3 masukan dan pertanyaan tadi, namun saya ingatkan waktunya cuma 10 menit. Oleh sebab itu saudara menjawabnya dalam konteks garis besarnya saja, tidak perlu sampai rinci. Demikian kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 terkait dengan beberapa pertanyaan yang kami catat tadi dan juga harapan terkait dengan polisi ke depan. Ada beberapa catatan yang kami dapat tadi, mohon izin dari Pak Asrul Sani, bagaimana menampilkan wajah penegakan hukum yang jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan bagaimana
kemudian pola penerapan manakala kita kemudian melakukan kegiatan yang bersifat restoratif justice seperti apa. Baik, kami akan coba jawab. Memang ini adalah tantangan kami yang memang kami hadapi, sebagaimana tadi kami sampaikan tadi bahwa sebelum kami memulai untuk kemudian mengikuti kegiatan uji kelayakan pada hari ini, kami mencoba berkeliling, bertemu dengan seluruh tokoh masyarakat. Kami berusaha untuk mencoba mendengar, berdialog, dan kemudian kami ingin tahu, sehingga itu menjadi penting. Karena tidak mungkin kami berpikir bahwa pelayanan polisi itu sudah seperti yang ada di bayangan polisi. Itu kami tidak mau, sehingga kami harus benar-benar mendengar dari masyarakat apa sih yang diinginkan tentang polisi, apa hubnya, apa masalahnya, sehingga kemudian kami harus berangkat dari situ. Terkait dengan masalah penegakan hukum, Pak. Jadi kenapa ini saya sampaikan seperti contoh yang tadi saya sampaikan, bahwa perlu ada penegakan hukum yang kemudian di dalam pelaksanaannya kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang arif, yang kemudian bisa memenuhi rasa keadilan. Seperti tadi kami sampaikan bagaimana kasus nenek Mina yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengambil kakao di tempat tetangganya, mungkin karena sudah berulang kali, kemudian yang bersangkutan diproses dan harus masuk penjara. Terkait dengan hal-hal seperti ini, tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21, kirim kejaksaan, kemudian divonis. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana, karena ini terkait dengan masalah rasa keadilan. Jadi kalau memang kemudian kita bisa membuat pola, kita pertemukan, kemudian masing-masing pihak kemudian bisa menerima, kenapa tidak kita selesaikan? Jangan sampai nanti ada ayam yang melintas di halaman tetangga hanya gara-gara seperti ini, ribut mulut, kemudian harus diproses, kemudian ini tentunya juga akan menimbulkan potensi-potensi konflik karena hal-hal seperti ini. Kenapa tidak kita kumpulkan, kemudian apa masalahnya, kita damaikan di situ, kemudian itu menjadi tuntas. Saya kira itu akan memenuhi rasa keadilan. Seperti juga mungkin terhadap hal-hal yang ini juga terjadi, tapi memang harus kita awasi. Yang paling penting adalah di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, maka anggota jangan memanfaatkan ini untuk kemudian melakukan penyalahgunaan wewenang. Itu yang harus kami jaga. Oleh karena itu, kami betul-betul mempersiapkan pengawasan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami membuka ruang pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat bisa langsung mengakses. Kemudian teknologi informasi ini dalam bentuk pengawasan ini kami akan konekkan baik di Irwasum, di internal kami, di Propam, nanti di Kompolnas bila perlu, kemudian Menko Polhukam, dan bila perlu kami tempatkan di desk khusus yang ada di Presiden, sehingga kita semua betul-betul termonitor bahwa apa yang kami lakukan ini bisa kita kontrol, yang kita lakukan ini betul-betul ada manfaatnya dengan masyarakat. Artinya ada ruang kebebasan, tapi juga ruang kebebasan ini tentunya harus betul-betul diawasi. Tentunya terkait dengan hal lain, kami juga tidak menutup, tapi semangatnya adalah itu. Kecuali terkait dengan kasus-kasus yang kemudian mengakibatkan kehilangan jiwa, itu mau tidak mau itu harus kita proses. Kemudian terkait dengan dunia cyber, kalau itu kemudian mengancam masalah bagaimana kalau ini tidak kita proses, ini berdampak terhadap integrasi bangsa, terhadap masalah SARA,
maka hal seperti ini tetap harus diproses. Artinya ada batasan-batasan di mana restro ini kita terapkan. Jadi ruang ini adalah bagian dari diskresi kepolisian yang bisa dimanfaatkan oleh anggota untuk lebih mewujudkan rasa keadilan. Namun di sisi lain ruang pengawasan juga kita siapkan sehingga apabila ada risiko-risiko penyalahgunaan wewenang bisa dilaporkan, dan tentunya kita sudah menyiapkan nanti sistemnya untuk bisa kemudian segera ditanggapi sehingga kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan secara internal.